Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanu Adesa Fikri dari kelas TI 2018A dalam mata kuliah Keamanan Jaringan dan Kriptografi dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto. Diberikan tugas dalam kesempatan kali ini. Rincian tugasnya sebagai berikut. Untuk membuat sebuah video dengan ketentuan mencari penerapan teknologi keamanan, semisal keamanan login di Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram, OTP Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kemudian disajikan dalam bentuk PPT dan dibuat video dengan narasi suara Anda sendiri, ya, saya sendiri. Kemudian diupload dalam YouTube dan seterusnya. Di sini ketentuannya, video buatan sendiri dapat digabungkan dengan referensi di YouTube asalkan tidak melanggar hak cipta. Kemudian pengisi suara video mahasiswa yang bersangkutan sendiri. Silakan diberikan deskripsi singkat pada video yang Anda upload di YouTube, dan jangan lupa juga diberikan nama dan NIM mahasiswa yang diupload. Ketentuannya untuk durasinya 15-30 menit. Jadi diharapkan nanti tepat ya, nggak kurang dan nggak lebih. Kurang lebih dalam tugas kali ini rinciannya sebagai berikut ya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian kita mungkin langsung masuk aja ke pembahasan aplikasi apa yang nanti kita bahas ya dalam keamanannya. Mungkin teman-teman banyak juga yang udah tahu dan gak asing dengan aplikasi yang akan saya bahas ya. Keamanan aplikasi login Webtoon. Sebenarnya teman-teman juga tahu sendiri apa itu Webtoon ya, terutama teman-teman yang sering pakai sosial media lain pasti tahu dan gak asing dengan yang namanya Webtoon. Dan juga teman-teman yang suka nonton komik ya, entah itu manga, manhwa, ataupun komik-komik lainnya, mungkin nggak asing dengan istilah aplikasi yang Webtoon. Webtoon juga dapat di-download maksudnya dalam Google Play Store, tersedia secara gratis ya. Kita langsung masuk aja. Untuk keamanan aplikasi Webtoon, nah kurang lebih logonya seperti ini ya teman-teman. Keamanan aplikasi Webtoon. Nah, penjelasan secara singkat dulu ya. Jadi kita awali dulu dengan apa itu Webtoon. Pertama, teman-teman harus tahu webcomic dulu ya. Apa sih webcomic? Webcomic terdiri dari dua suku kata, web sama komik gitu kan. Web itu ya website, komik itu ya komik, sebagaimana teman-teman ya tahu. Jadi webcomic ini adalah komik yang tersedia dalam platform website gitu kan. Banyak sebenarnya aplikasi ataupun website yang bisa kita gunakan untuk melihat gitu kan, atau membaca komik gitu kan. Banyak seperti contohnya kalau teman-teman tahu ada Komikus, Komiku, Mangaton, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas webtoon yang sering muncul ya kan. Terkadang muncul di dalam iklan-iklan, entah itu ketika teman-teman scroll IG ataupun ketika teman-teman berselancar di sosial media ya kan. Terutama pada teman-teman yang menggunakan jejaring sosial lain pasti sering menemukan yang namanya webtoon. Terus webtoon sendiri ini merupakan sebuah aplikasi yang sebenarnya sama sih dengan termasuk juga ke webcomic. Nah, webtoon ini menyediakan komik yang lebih ke pengguna khusus lain. Tapi sebenarnya nggak hanya pengguna lain, semua user bisa masuk. Cuman ini bawaan dari Line kalau nggak salah. Nah, webtoon ini lebih dengan lebih grafiknya lebih baik gitu kan, lebih bagus juga. Dan mungkin kita next dulu supaya teman-teman. Jadi jenis-jenis komik ya, komik sebenarnya banyak. Di Indonesia sendiri ada komik karikatur, komik yang biasanya berupa sindiran ataupun lain sebagainya. Nah, sementara mungkin teman-teman yang suka baca manga ataupun komik seperti ini ya, biasanya terdiri dari 3 jenis ya. Tapi di Indo sendiri
lebih banyak sih jenis komiknya, cuman rata-rata manga yang diminati ataupun apa ya, secara general itu manga-manga dibagi menjadi 3 inilah ya. Ada manga ini adalah komik dari Jepang, ya kan. Kalau manhwa itu komik dari China, dan manhwa yang pakai W itu dari Korea. Nah, untuk webtoon sendiri itu rata-rata komiknya itu berasal dari manhwa. Ciri khasnya kelihatan, walaupun enggak hanya komik dari Korea aja, dari Cina juga ada, bahkan dari Indo juga ada. Kalau nggak salah, Tahilalat dulu juga pernah upload di sini. Terus ada lagi eh, banyak sih sebenarnya. Droid Nusantara juga ada, ya kan? Kayak Troll Trap, ada dan sebagainya. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu isi dan macam-macam yang ada di webtoon bisa langsung download aja di Play Store. Banyak. Kurang lebih ini yang nanti kita bahas. Jadi kebanyakan uh, kontennya di webtoon itu manhwa yang pakai W, lebih ke komik Korea. Nah, tampilan menu loginnya kayak gini. Jadi seperti yang terlihat di kiri sendiri, untuk keamanan dari webtoon sendiri itu banyak ya ketika kita mau login. Walaupun nggak sekompleks dengan aplikasi yang lain seperti e-commerce ataupun aplikasi e-banking, ya kan? Karena sebagaimana kita tahu, untuk tingkatan sendiri, untuk keamanan juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau e-commerce jelas, ya kan? Di situ karena bersangkut paut dengan langsung dengan transaksi uang, jual beli. Jadi rentan akan adanya penipuan dan uh, penggelapan, ya kan. Terus kalau di m-banking sebagaimana kita tahu tempat untuk menyimpan uang, rentan akar sadapan untuk orang yang iseng, ya kan, untuk mencari keuntungan pribadinya tanpa bertanggung jawab. Jadi dengan kondisi demikian maka perlulah aplikasi-aplikasi yang rentan akan sadapan itu menggunakan keamanan yang benar-benar berlevel tinggi dan berlapis-lapis, ya kan. Biasanya kan ada juga yang terutama e-wallet, ya kan. E-wallet juga ada yang udah pakai verifikasi email, ada juga yang pakai OTP lalu dikasih sandi, ya kan. Terus m-banking pun juga seperti itu. Ketika kita sekali keluar, masuknya lagi nanti kita login lagi pakai entah itu fingerprint dan lain sebagainya. Dan e-commerce pun juga seperti itu. Bahkan transaksinya ketika kita mau check out ataupun pembayaran, kita perlu memasukkan kode verifikasi dulu atau kode sandi kita untuk memastikan benar-benar yang bertransaksi adalah kita. Tapi dalam kasus webtoon ini dirasa saya rasa ya, karena saya juga belum terlalu paham dengan tingkat keamanan yang lebih baik, tapi dengan kebutuhan yang uh, emang nggak terlalu urgent, segini pun dirasa sudah cukup. Karena pertama, kebutuhan daripada aplikasi ini untuk mengetahui apakah pengunjungnya itu benar-benar manusia atau bukan, dengan mencari data dirinya. Seperti kita masuk dengan Line, ya kan? Masuk dengan Line, seperti kiri sendiri itu tampilan pertama kita setelah kita login, nanti kita disuguhkan seperti itu. Ada pilihan masuk dengan Line, Facebook, Google, Twitter, ataupun kita bisa skip, ya kan? Skip tanpa masuk pun kita bisa baca. Tapi ketika kita menggunakan skip, ada keterbatasan sendiri di situ. Keterbatasan fitur, ya kan? Terus ketika kita ingin masuk dengan Line, ada di nomor 2 dari kiri, ya kan? Ketika kita tidak punya Line, kita harus pertama ketika kita sudah punya Line ya, kalau kita belum punya Line ya kita unduh Line dulu. Kita daftarkan nomor kita, setelah itu kita kaitkan dengan email kita. Nah, nanti email kita bisa dimasukkan ke sini, ya kan. Nah, emailnya bisa langsung di situ, ataupun ada fitur yang di kecil di sebelah login, ya kan, di bawahnya lupa email atau kata sandi itu ada kan login with Line apps. Ketika kita
udah install apps lain dan kita nggak mau masukin email dan kata sandi kita di sini, kita bisa klik itu, nanti kita diarahkan ke Line. Ketika Line kita udah terkoneksi, Webtoon kita nanti udah bisa masuk gitu. Terus itu kalau misalkan kita pakai masuknya lewat Line ya. Terus yang tengah ini kita masuk dengan Facebook. Sebenarnya karena Facebook aku aktif, jadi di sini Facebooknya langsung bisa lanjutkan sebagai Yanu gitu kan. Kalau misalkan Facebook ini nonaktif atau aku logout dari Facebook, maka nanti di situ kita akan memasukkan email sama password, sama halnya kayak kita mau masuk ke Facebook ya kan. Nah, kalau misalkan nanti udah kita masuk ke Facebook, akan ada di tulisan lanjutkan sebagai Yanu dengan persetujuan eh, seterusnya ya kan. Itu kalau misalkan kita mau menggunakan Facebook. Terus kalau kanannya itu menggunakan Google Gmail, karena itu juga akun aku udah udah terkait dengan Gmail, jadi tinggal kita untuk ACC doang sebenarnya. Kalau misalkan belum ya kita nanti disuruh untuk memasukkan alamat email kita sama kata sandi juga ya kan. Nah, kalau misalkan udah, nanti bakalan muncul kayak gitu ya kan, keterangan persetujuan. Nah, kalau misalkan kita emang benar-benar persetuju ya kita ACC. Itu kalau misalkan kita mau menggunakan Google akun ya kan. Nah, kalau yang kanan sendiri itu kita masuk menggunakan Twitter. Jadi keamanannya itu lewat Twitter. Akunnya di sini bisa dengan berbagai macam ya. Dan keamanannya mengikuti dengan platform ataupun aplikasi atau yang ingin kita kaitkan, akun sosial media yang ingin kita kaitkan gitu kan. Nah, untuk keamanan loginnya kurang lebih seperti ini. Dan otomatis ketika kita ingin menggunakan Google, ya kita nanti keamanannya ikut dengan Google sesuai dengan prosedur dan keamanannya Google. Kalau Facebook ya Facebook, Twitter ya kita ngikut Twitter. Lain pun juga seperti itu. Terus tampilan aplikasi. Nah, untuk tampilan aplikasi di sebelah kiri ini ya, ada dua ini. Sebelah kiri sendiri itu ketika kita pilih skip ataupun kita sudah masuk, nanti akan muncul tampilan seperti itu. Nah, karena saya sudah pernah membacanya, nanti bakalan muncul langsung ada favoritku. Di situ adalah daftar komik yang sering saya baca kan. Di bawahnya ada rekomendasi dan seterusnya. Nah, seperti itu tampilannya. Dan itu kan juga ada beberapa fitur di bawahnya ya kan. Nah, sebelah kanannya ada tampilan ketika kita tidak masuk gitu kan. Kita pilih fitur skip. Nah, karena di dalam Webtoon ini ketika kita ingin membaca aplikasi yang belum dirilis secara publik ataupun ada preview ya kan, kita harus membayar dengan bentuk koin. Nah, koinnya nanti top up. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ketika kita pengen lihat preview atau aplikasi yang sebelum dia rilis kita udah pengen lihat, kita harus wajib bayar. Nah, bayarnya kita harus masuk ke akun dulu. Nah, fungsi dari keamanannya tadi ya itu tadi, untuk memastikan bahwa yang baca ini benar-benar manusia gitu kan. Yang bertransaksi dalam hal koinnya tadi akan ada fitur gitu. Nah, terus ini untuk bantuan, terutama kan kita kan sering juga lupa email atau kata sandi ya kan. Nah, nanti sini ada diberitahukan kepada kita untuk bantuan beberapa hal ketika kita lupa email atau kata sandi. Ya biasanya kan untuk orang yang iseng kan kadang-kadang ya ada yang sering kayak gini ya, maksudnya dia bukan pemilik akun ini tapi dia mencoba untuk meretasnya dengan cara lupa kata sandi. Biasanya seperti itu. Dan zaman dulu ketika Facebook belum di-upgrade maksimal dengan berbagai macam fitur kode verifikasi, banyak orang itu yang pengen mengajak Facebook itu dengan cara lupa kata sandi. Karena sepengetahuan saya dulu itu benar-benar mudah gitu. Ketika kita lupa kata sandi, terus kita disuruh masukkan email untuk
pengingat kata sandi yang pernah kita pakai. Nah, dengan demikian kan rentan untuk disadap. Nah, di sini dalam webtoon ini kita dikasihkan beberapa tips gimana kalau kita misalkan lupa kata sandi. Nah, di kanan itu nanti kita ketika tadi line ya, yang line tadi kita klik lupa kata sandi akan bakalan muncul alamat email ini. Nah, ada klik atas sama bawah. Yang atas itu lupa kata sandi, yang bawah itu cara mendaftar alamat email. Nanti bakalan dikasih FAQs ya, fax. Dan di bawahnya ada keterangan-keterangan lain sebenarnya. Nanti kita diarahkan untuk gimana caranya kita bisa masuk ya, kalau memang kita benar-benar pemilik emailnya ya kan, dengan berbagai macam verifikasi yang hanya diketahui oleh si pemilik email. Nah, kalau yang kanan sendiri itu ketika kita lupa ya kan, untuk ditunjukkan gimana cara kita untuk mendaftarkan alamat email kita kalau misalkan emailnya belum terkaitkan. Nah, caranya kayak gitu. Ini dengan kebutuhan keamanan dan kebutuhan data yang dirasa nggak terlalu kompleks, jadi keamanannya webtoon ini sudah baik ya, dan dia ikut dengan keamanan. Misalkan dia ingin masuk dengan lewat Google ya, dia ikut Google. Kalau keamanannya, maksudnya keamanannya Google. Kalau dia masuknya lewat Line ya, dia ngikut keamanan lewat Line. Jadi simple sih sebenarnya dia. Terus ini untuk keamanan ketika kita masuk Twitter ya kan, ketika kita nggak tahu Twitter kita, lupa kata sandi ataupun lain sebagainya, nanti kita diminta untuk memasukkan email, nomor ponsel ataupun nama pengguna Twitter Anda, terus kita cari. Nah, nanti kita bisa diberikan alur-alurnya setelah ini. Nah, banyak keamanannya ya, mirip lah ya dengan keamanan Twitter. Ketika kita lupa dengan email dan passwordnya Twitter kita, nanti ya langkahnya kurang lebih ya sama. Jadi menurut aku ya kesimpulannya sama sih sebenarnya. Terus tambahan, nah ini transaksi yang tadi aku sampaikan. Untuk kiri sendiri itu ketika nanti kita masuk, kita akan diberikan persyaratan ya, untuk menyetujui syarat penggunaan dan kebijakan privasi webtoon. Kita terus menyentang dan kirim selayaknya aplikasi yang lain ya. Nah, untuk yang tengah sama yang kanan sendiri ini adalah transaksi yang tadi saya sampaikan. Ketika kita ingin melihat preview komik yang belum rilis secara publik, ya kan, kita diwajibkan untuk membayar. Nah, dengan transaksi ini kan perlulah seenggaknya standar keamanannya juga, karena takutnya nanti kan ada juga oknum yang nggak bertanggung jawab seenaknya sendiri. Ketika ini bisa diretas lah ya, bisa diretas ya, walaupun tidak menutup kemungkinan tidak ada sistem yang sempurna, seenggaknya dengan keamanan yang mumpuni bisa mengantisipasi atau mengurangi resiko untuk kerugian suatu pihak. Nah, transaksi ini yang dirasa perlu untuk diamankan dengan seperti tadi ya. Thank you. Jadi kesimpulannya, keamanan dari webtoon ini dirasa juga sudah bagus ya. Bukan dirasa sih, itu benar ya udah bagus. Dan simple juga, karena keamanannya itu ngikut dengan aplikasi ataupun akun sosial media yang ingin kita kaitkan gitu kan. Ketika kita ingin masuk dengan Line, ya kita ngikut dengan keamanan yang milik Line gitu kan. Keamanan akun milik Line dengan segala prosedurnya. Kalau kita misalkan ingin masuk lewat Facebook, ya kita ngikut keamanan akun milik Facebook gitu kan. Dan ketika Google pun sama, dan Twitter pun juga sama. Dan ketika kita lupa ataupun
macam-macam permasalahan yang lain, ya ngikutnya dengan platform ataupun aplikasi yang ada tersebut gitu. Jadi webtoon bagus. Sekian mungkin review yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah kata, dan saya mohon maaf bila mana banyak kekurangan ataupun salah ucap dan salah pengertian sekaligus salah ilmu. Saya menerima segala macam kritik yang membangun dari segala pihak, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan lagi ketika saya menyampaikan suatu kesalahan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat baik untuk kita ataupun semua orang. Dan kedepannya bila mana ada review baru lagi bisa kita perbarui lagi, ya kan? Karena semakin tahun ataupun semakin berkembangnya hari, maka semakin berkembang pula suatu teknologi, dan keamanan pun juga harus berkembang, ya kan? Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.